Korupsi adalah musuh bersama. Ada 3 jenis korupsi yang sering terjadi di sekolah dasar, yaitu korupsi waktu, korupsi nilai, dan gratifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharto, peserta PKA Angkatan 1 PPSDM Kemendagri Regional Makassar, sedang melakukan aksi perubahan dengan judul Inovasi Sistem Integrasi Keluarga, Pendidik, dan Komite Sekolah, disingkat SITA KPK. Keluarga adalah institusi pendidikan pertama dan terpenting bagi anak. Disinilah anak-anak mendapatkan pondasi nilai dan juga moral. Sebagai dasar membentuk karakter mereka di masa depan, peran keluarga dalam pendidikan anti korupsi di rumah sangatlah penting. Orang tua adalah guru kedua bagi anak-anaknya. Ayah, apa jawaban ini? Tunggu nak, ayah sibuk dulu sebentar. Kesibukan orang tua seringkali membuat anak belajar sendiri. Peran orang tua dalam pendidikan anak tidak hanya membantu prestasi akademik, tetapi membangun ikatan emosional yang kuat. Agar anak semangat belajar di rumah, sesibuk apapun orang tua di rumah, luangkanlah waktu sebentar saja untuk mendampingi anak belajar. Jangan karena kesibukan orang tua, anak jadi kurang perhatian dalam belajar. PR adalah sarana penting bagi anak untuk belajar di rumah. Mengerjakan PR anak sama halnya mengajari anak untuk berbuat curang, dan itu merupakan bibit korupsi buat generasi penerus bangsa. Membangun generasi yang bebas dari korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, dan sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai integritas. Insyaallah sekolah kita ini akan kita jadikan sekolah percontohan pendidikan anti korupsi. Salah satu penyebab anak terlambat ke sekolah karena kesibukan orang tua yang kadang lupa waktu. Orang tua begadang di malam hari, akhirnya lambat bangun dan menyebabkan anak terlambat ke sekolah. Bapak bangun. Seringkali guru menyalahkan anak yang terlambat, padahal yang menyebabkan anak terlambat adalah pengantarnya. Korupsi nilai terjadi di rumah karena kurangnya kepedulian keluarga. Jangan pernah membiarkan anak sendiri karena alasan kesibukan. Anak yang dibiarkan belajar sendiri akan berupaya menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban. Begitu pula di sekolah. Korupsi nilai terjadi karena kurangnya pengawasan guru. Pendidikan bukan persoalan angka-angka, tetapi nilai karakter yang utama. Guru setelah menjelaskan biasanya siswa diberikan tugas, dan pada saat siswa mengerjakan tugas, kadang guru malah sibuk main handphone, bahkan pergi meninggalkan kelas. Akhirnya, anak di kelas saling menyontek. Anak yang sudah terbentuk karakternya tetap mengerjakan sendiri tugasnya tanpa harus terpengaruh dengan teman lainnya. Karena mereka sadar bahwa kejujuran yang paling diutamakan. Tanpa disadari, guru telah lama meninggalkan kelas sampai lupa waktu. Guru pun bergegas kembali ke kelas, dan serentak siswa kaget dan terdiam melihat kehadiran guru. Karena waktu istirahat telah tiba, pekerjaan siswa langsung dikumpulkan, dan guru pun langsung memeriksa hasil pekerjaan mereka. Disinilah korupsi nilai terjadi. Guru tanpa melihat proses langsung memberikan nilai. Dan ternyata pada saat kelas ditinggalkan, banyak siswa yang menyontek di kelas. Kejadian seperti ini sering terjadi di sekolah, sebagaimana pengakuan siswa pada saat musrembang anak.
Memberikan hadiah dalam bentuk apapun, itu dilarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seringkali guru mendapatkan hadiah dari siswa, utamanya pada saat penerimaan rapor pendidikan. Siswa memberikan bingkisan kepada wali kelas, mungkin sebagai ucapan terima kasih. Namun, ternyata itu adalah bagian dari gratifikasi di dunia pendidikan. Sekolah harus menanamkan nilai integritas untuk membekali siswa pendidikan anti korupsi. Diawali dari sosialisasi dan pembentukan Satgas anti korupsi. Satgas ini untuk mengawasi perilaku korupsi yang sering terjadi di sekolah dasar. Semoga kehadiran Satgas ini bisa meminimalisir perilaku korupsi di sekolah. KPK, yes! Korupsi, no! Setelah pembentukan Satgas dilakukan deklarasi bersama keluarga, pendidik, dan komite sekolah sebagai bentuk komitmen penguatan pendidikan anti korupsi. Saya, Kepala Sekolah PT SDNP 09 Kapakuan, mendukung sepenuhnya inovasi Sita KPK. Setelah deklarasi dilaksanakan seminar pendidikan anti korupsi. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada keluarga, pendidik, dan juga komite tentang dampak korupsi di sekolah dasar terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu, Satgas anti korupsi juga melakukan pengawasan penerimaan siswa baru yang rawan terjadi praktek korupsi. Sesibuk apapun, orang tua harus meluangkan waktu sejenak untuk anak. Tinggalkan segala bentuk aktivitas untuk mendampingi anak belajar di rumah. Karena anak merupakan aset negara yang harus selalu dijaga integritasnya. Untuk menghindari perilaku menyontek, sistem ujian diganti dengan sistem online. Anak ujian menggunakan Android dan soalnya diacak, sehingga siswa tidak bisa menyontek satu sama lain. Demikian adegan penguatan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar. Luwu Utara membangun dengan hati, inovasi tiada henti. Saya, Indah Putri Indiani, Bupati Luwu Utara, memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan aksi perubahan yang diinisiasi oleh peserta latihan pendidikan PKA Angkatan 1 di PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. Pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi kepemimpinan aparatur sipil negara. Dan pada pelatihan ini, para peserta melahirkan inovasi-inovasi yang akan mendukung aksi perubahan. Di antaranya, Soeharto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan inovasi Sita KPK. Kami menyadari bahwa aksi-aksi perubahan yang akan dilakukan oleh 17 peserta PKA dari Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, akuntabel, serta diharapkan dapat diaplikasikan, direplikasi lebih luas dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Luwu Utara.